Seberapa penting e-katalog itu untuk UMKM ya? Kalau bicara seberapa penting ya penting banget untuk UMKM ya. Namun banyak sekali para UMKM ini yang belum memahami apa itu e-katalog. Jadi memang harus dipahami dulu ya, e-katalog itu seperti apa, fungsinya apa dan untuk apa ya. Nah, di sini kita coba untuk pemahaman tentang e-katalog ya, ini sepengetahuan saya ya, tentang e-katalog ya. Jadi yang pertama-tama yang Anda harus ketahui itu tentang isi dari e-katalog itu. Sekarang saya ambil contoh begini ya, e-katalog itu ibaratnya semacam kayak tender ya. Jadi kalau misalkan ada proyek gitu kan, ataukah proyek tentang bangunan atau jalan ataupun apapun yang harus ditenderkan gitu kan, jadi kan kita harus membuat proposal. Di dalam proposal itu ya ada foto-foto, terus kemudian bagaimana pola kerja kita, cara kita kerja, terus kemudian berapa lama hasilnya ya, hitungan anggarannya, dan banyak sekali yang tertuang di dalam proposal itu ya. Karena saya belum pernah ikut tender ya, jadi secara garis besarnya begitu ya. Di dalam proposal itulah yang nanti akan kita ajukan ke kepala dinas atau siapa yang berwenang dalam hal menangani masalah tender ini. Dan nanti banyak itu ya proposal yang masuk, dan mana yang paling cocok, yang sesuai ya standarisasinya ya, dan itulah nanti yang menang. Dan biasanya kalau yang tender ini nilainya T ya, nilainya M dan T ya, M dan T gitu nilainya. Nah, tapi kalau e-katalog ini biasanya ratusan ya, juta ya, ratusan juta sampai M. Tapi kalau yang tender ini biasa nilainya sekitar antara M dan T ya, itu kelasnya. Tapi antara e-katalog dengan tender ini nggak jauh beda sebenarnya. Hanya bedanya kalau yang tender ini dia memang harus berbentuk proposal baik digital maupun fisik gitu ya. Tapi kalau e-katalog ini ya dalam bentuknya digital. Nah, bagi teman-teman ya UMKM ini, bila ingin memasukkan produknya ke e-katalog, yang pertama harus kita siapkan adalah administrasinya ya, macam-macam, kayak bangsanya harus punya NIB, terus kemudian harus punya halal, terus harus punya PIRT, harus punya badan POM ya, kalau dibutuhkan. Kalau memang produknya itu harus menggunakan BP POM ya harus kita gunakan BP POM untuk penyertaannya ya kan. Terus kemudian ada juga yang surat izin macam-macam lah ya, itu yang harus kita siapkan. Terus kemudian kesiapan kitanya, pertama modalnya kita ya harus siap juga modalnya, terus siap pekerjanya harus siap juga. Karena di e-katalog ini bukan hanya produk-produk makanan macam-macam ya. Jadi kita jangan berpikir bahwa nanti di e-katalog ini hanya khusus makanan, oh tidak, tapi mayoritas rata-rata ya makanan, tapi banyak sekali ya yang lain gitu kan, banyak sekali. Dan ini nanti produk Anda nanti kan bertarung dengan produk-produk yang lain. Nah, makanya Anda juga harus mempersiapkan diri ya, baik itu tentang masalah administrasi yang harus diisi di e-katalognya, terus kemudian siapan produk, bahan baku, modal dan segala macam, baik nanti anak buahnya nanti ada apa tidak gitu kan. Dan ini harus benar-benar matang gitu kan, karena masuk ke dalam e-katalog juga tidak semudah apa yang kita bayangkan juga, karena banyak sekali aturan-aturan dan peraturan yang membuat kita mengisi ya, itu banyak sekali yang harus kita isi di situ, dan itulah e-katalog. Nah, terus keuntungannya apa sebenarnya kalau kita sudah bisa masuk produk kita di e-katalog ya? Tentunya nanti misalkan ada proyek ya, kita coba ambil contoh misalkan catering ya. Yang namanya kedinasan itu sering sekali yang namanya mengadakan rapat, kegiatan-kegiatan rapat, pertemuan-pertemuan dan segala macam. Tentunya kita membutuhkan yang namanya catering.
bila kita dibutuhkan, kita menang nanti kan akan diseleksi ya antara e-katalog yang produk milik kita dengan produk yang lain gitu kan, masalah tentang kelayakannya ya kan, nanti kan dilihat kan foto-fotonya, foto produknya, isinya apa aja, harganya gimana, masuk atau tidak dengan budget, dengan anggaran si pemerintah ini atau siapapun pihak swasta yang mengadakan kegiatan itu. Nah kalau dikiranya cocok ya sudah, nanti Andalah nanti akan dihubungi ya kan. Nah kalau memang sudah dihubungi berarti Anda udah siap, harus siap. Kan nanti kan banyak petarung tuh kan, banyak petarung, ternyata Anda menang gitu. Berarti kalau Anda menang berarti mau nggak mau Anda siap di situ. Ya kan? Kalau Anda nggak siap ya sudah mundur, silahkan mundur. Ya kan? Nah, dan itu nanti bukan hanya sekali, continue dalam beberapa lama. Misalkan ini Anda katalog ini saya suka dengan produknya, gimana kita nanti teken kontrak selama misalkan 1 bulan gitu ya, sudah 1 bulan, selama 1 bulan itu berturut-turut kan, tiap hari harus menyuplai produk cateringan atau snack dan segala macam selama 1 bulan atau 6 bulan lah kan gitu. Kalau Anda sanggup ya silahkan ya kan, kalau nggak sanggup ya sudah. Nah di sini yang jadi permasalahan adalah modal, kita bermodal dulu di sini sendiri, dan pemerintah nggak mengucurkan dana dulu, tidak. Jadi kita bermodal dulu nih teman-teman. Makanya tadi ya, kesiapan dari bahan baku, administrasi, dan modal. Karena rata-rata kalau hal yang seperti itu kita modal dulu, kita membuat produk dulu, kita membeli barang dulu dari uang kita sendiri. Kalau Anda siap dengan segi modal ya silahkan, dan harganya masuk ya silahkan ya kan. Nah baru setelah itu biasanya itu setelah 1 minggu ya, 1 minggu kegiatan baru akan dikucurkan dana. Tapi kalau biasa, kalau kontrak itu apa dalam MOU ya, dalam kontrak itu misalkan selama 6 bulan gitu, biasanya itu ya per 3 minggu atau seminggu per 3 minggu atau sebulan ya gitu. Setelah selama 1 bulan gitu baru dibayar, atau juga ada yang seminggu ya, setelah 2 kali selama 1 minggu tuh terus memberikan produknya, pelayanannya ya, nanti setelah minggu itu nanti kamu baru dibayar. Makanya di sini butuhkan modal, dan nilainya tuh juga nggak main-main ya, di atas ratusan juta. Nah makanya kalau udah siap dengan modal ya monggo siap ya, lakukan. Nah itulah ya betapa pentingnya kalau seandainya e-katalog untuk UMKM. Makanya di sini Anda harus ya siap gitu kan, dari segala macam resiko harus siap. Nah terus kemudian adakah resikonya? Oh ada, banyak sekali. Nanti kita bahas masuk adalah masuk ke materi tentang ini ya, membahas tentang masalah resiko-resiko e-katalog ya. Nah sekarang ini kan kita hanya menjelaskan apa sih e-katalog, pentingnya e-katalog pada UMKM ya, secara garis besar tadi yang saya sampaikan seperti itu kan. Namun banyak juga yang memang bisa berhasil masuk, ada juga yang tidak bisa masuk dalam e-katalog itu ya. Nah dampaknya banyak juga, dampaknya baik segi positif maupun negatif juga ada ya. Nanti kita akan bahas pada pembahasan berikutnya. Untuk saat ini ya, ini yang bisa saya sampaikan gitu kan. Nah kalau ingin bertanya ya monggo silahkan. Kita sekarang hanya membahas tentang masalah e-katalog, tentang UMKM ya, tentang UMKM, tentang kemajuan UMKM ya, karena ini penting banget, sangat perlu kita bahas karena banyak juga yang belum memahami ya tentang UMKM ini ya. Hanya UMKM aja, tapi isinya kan banyak sekali yang belum dipahami ya, baik buruknya, dampak positif dan negatifnya kan itu ya. Oke teman-teman semuanya ya, itulah yang bisa saya sampaikan tentang keuntungan apa aja sih kalau seandainya produk UMKM itu masuk ke dalam e-katalog. Oke, sampai ketemu di video berikutnya bersama Resep Revisara. Selama ini saya akan membuat tentang resep makanan, tapi kali ini saya membahas tentang UMKM dulu ya, nanti baru kita masuk ke tentang resep makanan. Jangan lupa ya teman-teman, di subscribe, di like, dan di komen ya teman-teman. Dan silakan Anda yang ingin ajukan pertanyaan, monggo silakan bertanya ya. Dan ini hanya pendapat saya tentang e-katalog ya. Kurang lebih mohon maaf kalau seandainya ada yang kurang, ada kata-kata yang kurang gitu kan, mohon diluruskan di komennya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya bersama Resep Revisara.
Jangan lupa subscribe, klik lonceng karena gratis.